Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri akhirnya mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, baik untuk subsidi maupun non-subsidi. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Sejumlah mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Dalam aksinya, mahasiswa melakukan pembakaran ban sehingga menutup jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lensa Negeri. Ini storytelling saya pertama ya. Memang banyak hal yang harus kita bahas terkait negeri ini ya. Mudah-mudahan ya minimal tidak didengar oleh pemerintah, kita bisa ungkapkan ini ya kepada masyarakat. Bagaimana perasaan saya menghadapi banyak hal di negeri ini. Saya sebenarnya sedikit kesal saat mendengar bahwa pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, makanya saya mendorong untuk melakukan storytelling video ini. Setidaknya bisa mewakili diri saya sama keluarga mungkin ya. Bagaimana perasaan masyarakat di bawah seperti saya melihat kebijakan pemerintah untuk menaikkan atau menyesuaikan bahasa mereka dengan harga BBM. Ya, memang cukup mengagetkan ya, karena kenaikan harganya lumayan signifikan. Tapi kita bahas deh. Salah satunya nih kita lihat di berita Detik News tanggal hari ini ya, Sabtu 3 September 2022. Judulnya, Jokowi umumkan harga BBM naik berlaku pukul 14.30 hari ini. Ekstrim. Jakarta, Presiden Joko Widodo mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM naik. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Wah, ekstrim. Berani banget ini. Kebijakan yang sangat luar biasa ya. Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian, kata Jokowi Sabtu 3 September 2022. Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan akan meningkat terus, kata dia. Dia mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yaitu sebanyak 70%. Dan mengatakan dinaikannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah. Seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit, ucap dia. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan tambahnya. Sementara itu Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan tarif baru BBM subsidi ini berlaku pada hari ini. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkan penyesuaian harga ini. Berlaku pukul 14.30, ujar Arifin. Ini mantap ini. Dinaikkan harga BBM ya. Cuman saya berpikir sepertinya kondisi saat ini gitu ya, pasca pandemi, masyarakat sedang sulit-sulitnya, bahkan yang ekonomi menengah pun banyak yang terjun payung. Ya, menurut saya masih kurang layak lah untuk dinaikkan harga BBM ini ya. Tapi itu pilihan terakhir kata Pak Jokowi kan, bahwa subsidi BBM ini dipakai katanya oleh masyarakat ekonomi mampu sebanyak 70% ya. Cuman ini statistiknya belum kita lihat ya, tapi
Saya pengen tahu dengan statistiknya. Cuman kan kalau kita ngelihat 70% ini ekonomi mampu, kan yang disubsidi itu Pertalite ya, sama biosolar mungkin ya. Pertalite. Kenapa harus mengatakan ekonomi mampu, sedangkan kan Pertalite digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah gitu. Terakhir juga kan saya lihat di pom bensin itu masyarakat pengguna motor lebih banyak antri di Pertalite, bukan di Pertamax gitu kan. Apalagi Pertamax Turbo kan. Mereka lebih banyak mengantri di Pertalite. Ya, cuman cukup sulit ya kalau ngelihat kebijakan pemerintah saat ini. Cuman kita pengen lihat deh pandangan-pandangan yang lain, masyarakat-masyarakat lain terkait hal ini. Nanti kita coba bikin sosial eksperimen deh. Seperti apa masyarakat memandang hal ini. Cuman kalau dilihat berarti kan intinya subsidi BBM itu sudah dicabut oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah tidak sanggup lagi mensubsidi BBM, baik itu Pertalite, Pertamax atau mungkin biosolar. Ini unik ya. Sangat bombastis gitu kebijakan pemerintah saat ini. Terus sebenarnya berapa sih harga Pertalite itu kan saat ini, dan harga-harga yang lain? Kalau nggak saya lihat dari pengumumannya, Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter. Lalu solar juga naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Sementara BBM non subsidi jenis Pertamax naik 12.500 menjadi 14.500 per liter. Cuman kan lucu ya, kalau pemerintah ada rencana untuk ngasih BLT 150.000 per bulan kepada masyarakat, sedangkan bahan-bahan pokok pasti naik nih setelah BBM naik kan. Yang saya lihat kayak gitu. Kalau kayak saya bilang ya sama saja gitu. Sama saja, kesulitannya akan lebih terasa di saat masyarakat membeli bahan pokok yang melangit ketimbang BBM. Karena kan setahu kita untuk distribusi barang sendiri itu kan menggunakan biosolar ya. Truk-truk besar tuh distribusi barang banyaknya menggunakan biosolar. Masyarakat kecil dari mulai ya mungkin tingkat bawah yang kerjanya penghasilan cuma 1.500.000 ke bawah, itu pasti mereka beli hariannya itu ya Pertalite gitu. Jadi lucu aja di saat pemerintah ngambil keputusan ini, pemerintah malah menawarkan 150.000 per bulan, bukan memetok palu lah ibaratnya, akan memberikan kompensasi lah ibaratnya buat warga miskin 150.000. Nah pertanyaannya, apakah semua warga miskin sudah terdata ya kan di DTKS? Apakah sudah terdata atau belum kan? Itu yang harus kita bukan tanyakan, kita lihat dulu. Cuman memang ini tidak akan mulus-mulus saja Pak, teman-teman. Beberapa kalangan sudah mulai menolak kenaikan harga BBM sebelum tepatnya hari ini. Salah satunya buruh. Dari detik.com juga, berita Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 15.37 waktu Indonesia Barat. Itu lewat berita judulnya itu tolak kenaikan harga BBM, buruh demo besar-besaran 6 September katanya. Jadi 3 hari lagi dari sekarang mereka akan demo. Karena memang cukup berat ya. Kita tahu dari dulu itu BBM cuma naik paling 500, 200, 300 gitu ya. Tapi sekarang dari harga 7.650 jadi 10.000 per liter dilempengin gitu ya. Ini ekstrim sih. Pastinya banyak yang menjerit lah dengan perubahan ini. Tapi ya pemerintah kan, mereka punya kebijakan dan hitungannya sendiri. Terus kita coba lihat ya. Jadi di berita tolak kenaikan harga BBM, buruh demo besar-besaran 6 September. Jakarta, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menegaskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Waduh. Yang diumumkan oleh pemerintah hari ini, menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada tanggal 6 September 2022 sekarang nih. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal,
menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50%. Wah, sesuai dengan obrolan yang saya katakan tadi. Pastinya masyarakat walaupun ada bansos 150.000 BLT per bulan pastinya akan disulitkan ya dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Penyebab turunnya daya beli adalah meningkat angka inflasi menjadi 6,5 sampai 8%. Sehingga harga kebutuhan pokok mungkin ya akan meroket. Kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis Sabtu 3 bulan September 2022. Di sisi lain, upah buruh tidak naik. Nah, iya. Ya kan buruh upahnya UMK ya atau enggak UMR. Di antara 3, bahkan ada buruh yang upahnya benar-benar rendah di 1.300-an. Bahkan guru honor juga masih banyak tuh yang honornya masih pada kecil, bahkan nggak dapat sertifikasi kan. Di sisi lain upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan perintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36 2021. Dengan kata lain, dugaan tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, tegasnya. Alasan kedua, buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Ternyata. Tapi nanti kita cek ada nggak berita yang menyatakan bahwa harga minyak dunia turun ya. Karena kan biasa kalau Pertamina naikin harga BBM alasannya minyak dunia lagi naik gitu kan. Nah, terkesan menurut Said Iqbal pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Wah, ekstrim. Senang saya dengan kalimat ini, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Terkait dengan bantuan subsidi upah 150.000 dalam 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal, ini hanya gula-gula saja. Agar buruh tetap tidak protes, agar buruh tidak protes. Menurutnya tidak mungkin uang 150.000 akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM seperti Malaysia dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah jelasnya. Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Ekstrim nih, buruh kayaknya udah mulai marah ya. Karena memang kenaikan harga BBM-nya benar-benar signifikan gitu, mengagetkan. Dari 7 ribuan sampai naik jadi 10 ribuan. Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk pansus dan panja BBM, tegasnya. Aksi ini juga digelar serentak 33 provinsi lainnya yang diorganisir dari Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lainnya akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo, Sulawesi, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Wah, sampai Jayapura ya. Gimana tuh harga bensin di Jayapura sekarang? Apakah masih relevan gitu ya? Bila mana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjutan dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13% imbuhnya. Jadi penolakan itu sebenarnya ini baru muncul nih buruh nih, belum yang lain ya. Nanti kita coba cari lagi beritanya apakah ada penolakan dari para ojek online atau yang lain-lain. Tapi intinya memang kaget lah. Nilainya cukup tinggi ya kenaikannya. Di saat harga BBM sedang menurun, harga
minyak dunia sedang menurun. Tapi coba kita cari dulu. Apakah benar minyak dunia sekarang kondisinya sedang turun gitu kan? Nah, ini asik nih. Ada 4 jam yang lalu dari kompas.com. Ini Ibu Sri Mulyani angkat bicara ya. Terkait isu bahwa harga BBM resmi naik saat minyak dunia turun. Ini jawaban Sri Mulyani. Ini di Kompas. Kita ingin tahu bagaimana jawaban Menkuang terkait isu saat ini ya. Apakah relevan atau tidak. Tapi mengapa harga BBM naik saat tren harga minyak dunia turun? Ini penjelasan Sri Mulyani. Ini di kompas.com tanggal 3 September 2022 jam 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Ibu Sri Mulyani ini lewat kompas.com, kita baca aja deh beritanya. Jakarta, kompas.com. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM PT Pertamina Persero di tengah tren turunnya harga minyak mentah dunia selama beberapa waktu terakhir menjadi dipertanyakan oleh masyarakat. Betul. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir akan mengalami penurunan, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Sabtu 3 September 2022. Ini kenceng ya, naik harga BBM, ada konferensi pers. Bu Sri Mulyani juga angkat bicara. Sri Mulyani menjelaskan meskipun harga minyak mentah mengalami penurunan, rata-rata harga acuan minyak mentah nasional atau ICP relatif masih tinggi. Bahkan Bendahara Negara itu menyebutkan jika harga ICP turun hingga ke level $90 AS per barel, rata-rata harga tahunan ICP masih berada pada kisaran $98,8 AS per barel. Saya kurang ngerti nih kalau ada yang bisa mengartikan ujaran ini, mangga di komentar deh. Jadi kita pengen tahu seperti apa. Atau kalaupun harga minyak turun sampai ke bawah $9 AS per barel, maka keseluruhan tahun rata-rata ICP masih di $97 AS per barel, kata Bu Sri Mulyani katanya. Dengan demikian, besaran subsidi BBM yang perlu disalurkan oleh pemerintah tetap akan membengkak jika harga ICP mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan Sri Mulyani menyebutkan dengan harga rata-rata tahunan ICP sebesar $99 AS per barel, maka pemerintah perlu menambah lagi sekitar 151 triliun dari anggaran subsidi energi 502 triliun saat ini. Harga ICP di $85 AS per barel sampai Desember, kenaikan subsidi tetap menjadi 640 triliun. Penambahan anggaran sebesar 138 triliun, ujar Bu Sri. Oleh karenanya, pemerintah masih akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga ICP guna menentukan besaran anggaran subsidi yang perlu digelontorkan hingga akhir tahun ini. Karena memang suasana geopolitik dan suasana ekonomi dunia masih sangat dinamis, ujar Bu Sri. Katanya gitulah. Jadi seru ya. Kenaikan harga BBM saat ini pemerintah cukup berani. Karena banyak mungkin masyarakat yang akan mengeluhkan kenaikan harga BBM itu. Tapi setidaknya ya kita nikmatin saja. Karena kan kita sudah mempercayakan semua hal kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah harusnya ya kan menyesuaikan atau sesuai amanat undang-undang kan mengorganisir ya atau memanage keadilan sosial tadi. Jadi kalau menurut Pak Jokowi kan 70% masyarakat menengah ke atas itu yang menikmati subsidi BBM, ya dari naik-naik terus kan subsidinya ya dipangkas aja udah, nggak usah disubsidi BBM. Cuman dampaknya adalah kenaikan bahan-bahan pokok pastinya. Karena mayoritas seperti truk-truk distribusi barang itu menggunakan solar. Terus para pekerja itu menggunakan sepeda motor, ya mereka pasti menggunakan Pertalite. Dengan kenaikan harga BBM mungkin beban masyarakat pun semakin terasa ya.
Terus masih banyak usaha-usaha yang mulai merintis kembali, mulai bangun kembali di tengah selesainya, anggaplah melandainya pandemi COVID. Pertanyaan saya, apakah sedang baik-baik saja negara ini ekonominya? Atau sebaliknya, kita sedang mencoba untuk bangun dari tidur panjang pasca pandemi. Tapi gimana ya? Kayaknya butuh beberapa komentar lagi deh dari teman-teman Lensa Negeri, sahabat-sahabat Lensa Negeri, subscriber saya. Bagaimana pandangan kalian terkait kenaikan harga BBM hari ini? Mangga komentar. Tulis aja di komentar. Kayaknya cukup ya. Nanti kita lanjut. Mungkin ada beberapa pembahasan-pembahasan yang ingin kalian dengar dari mulut saya. Sebutkan juga di komentar biar kita bisa bahas bareng-bareng terkait isu-isu terkini di negeri kita tercinta, Indonesia. Mangga, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.